adik-adik, ketemu hari ini bersama dengan Kak Lis. Meskipun kita tidak bisa bersama-sama beribadah di gedung GSG seperti biasanya, tapi kami kakak-kakak berharap semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menjaga kami di rumah pada hari ini. Sekarang kami mau bernyanyi dan mendengarkan cerita Alkitab bersama-sama. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah berdoa bersama-sama dan kakak harap di rumah juga kalian selalu berdoa. Yuk kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Boleh tepuk tangan di rumah masing-masing. Happy saya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita mau nyanyikan ya. Kita bergembira meskipun di rumah masing-masing. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siap-siap lagi. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, bagus. Meskipun di rumah masing-masing, kita bisa bernyanyi bersama-sama. Kak Lis mau ajak kita untuk mengingat sebuah cerita tentang seorang ibu. Dia dekat pada Tuhan dan dia selalu berbicara kepada Tuhan, juga dalam doanya. Siapakah ibu itu? Namanya Ibu Hana. Ibu Hana ini di dalam Alkitab dicatat kisahnya di kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Apa yang mau kita pelajari dari Ibu Hana? Pada waktu itu, semua orang yang mau menyembah Tuhan harus pergi membawa persembahan mereka ke kota Shilo. Karena di kota itu ada bait suci mereka bisa beribadah. Ibu Hana punya satu masalah, hal yang sering membuatnya sedih. Dia tidak bisa mempunyai anak. Kalian adalah anak-anak dari ibu kalian dan ayah kalian. Ibu Hana tidak bisa mempunyai anak. Sedihnya. Lebih sedih lagi karena ada ibu lain saat itu yang bernama Ibu Penina. Ibu Penina punya anak laki-laki dan perempuan. Siapa yang anak laki-laki? Angkat tangan. Siapa yang anak perempuan sekarang? Angkat tangan. Kak Lis anak perempuan. Ibu Penina punya anak perempuan dan laki-laki.
Penina selalu menghina Ibu Hana. Oh, dia tidak punya anak. Aku punya anak laki-laki dan perempuan. Ih, kok tidak punya anak ya? Oh, itu bukan hal yang baik untuk dikatakan atau dilakukan. Tidak, itu tidak baik. Kita tidak seharusnya mengejek orang ketika dia tidak mempunyai sesuatu. Apa yang terjadi? Ibu Hana sering menitikkan air mata. Dia menangis sedih karena dia tidak punya anak dan dia selalu diejek oleh Ibu Penina. Ibu Hana sedih sekali, karena itu Ibu Hana pergi ke bait suci. Dia sedih sambil menangis, dia mau berdoa di sana. Untuk kita kalau mau berdoa tidak harus pergi ke bait suci atau ke gereja. Kita bisa berdoa di rumah, di sekolah, di mana saja. Karena Tuhan Yesus sudah dekat pada kita, di hati kita. Ibu Hana waktu itu adik-adik, dia pergi ke bait suci sambil menangis. Ibu Hana berdoa kepada Tuhan, dia ingin diberikan seorang anak laki-laki. Dia berdoa, dia mengulang permintaannya kepada Tuhan, dia mengucapkannya di hadapan Tuhan dalam doanya. Karena Ibu Hana sangat-sangat sedih. Bahkan kata-kata sudah tidak terucap dari bibirnya. Dia berdoa dalam hatinya dan bibirnya tidak mengeluarkan suara. Ibu Hana berdoa tanpa suara, hanya bibirnya yang bergerak-gerak saat itu. Ada seorang imam yang memperhatikan dia. Namanya Imam Eli. Imam Eli lihat dan mencoba mendengar. Imam Eli menjadi bingung. Tidak mendengar Ibu Hana berdoa. Tidak kedengaran. Apa yang dilakukan ibu itu ya? Maka Imam Eli mendekati Ibu Hana. Dan Imam Eli berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mabuk? Pulanglah ibu." Dia bilang begitu. Ibu Hana berkata, "Aku sedang berdoa kepada Tuhan untuk meminta anak. Aku bukan mabuk." Imam Eli bilang, "1 tahun kemudian kau akan melahirkan seorang anak." Benar. Ternyata kemudian Tuhan memberikan seorang anak kepada Ibu Hana. Namanya Samuel. Apa arti nama Samuel? Artinya aku minta dari Tuhan. Wah, lalu Ibu Hana membawa Samuel datang ke bait Allah kepada Imam Eli. Kemudian ketika Samuel sudah agak besar, lalu Samuel dibawa untuk menjadi imam seperti Imam Eli. Adik-adik, Ibu Hana berdoa untuk mendapatkan anaknya, untuk mendapatkan Samuel. Karena Ibu Hana ingin sekali punya anak, maka Ibu Hana berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian ingat untuk berdoa? Ketika kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja, kita bisa berdoa juga di rumah. Pagi, siang, malam, mau makan, mau main, mau tidur, kita bisa berdoa. Kalau ada yang di dalam hati adik ingin curahkan, ceritakan kepada Tuhan. Berdoalah, ceritakan semuanya kepada Tuhan. Jika adik-adik sangat berterima kasih, bersyukur, berdoalah. Bersyukur, terima kasih Tuhan, karena sebutkan apa saja yang ingin kamu ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kalau ada permintaan, berdoa, "Tuhan, aku ingin apa dan apa." Katakan semuanya kepada Tuhan. Dan jangan lupa
Sebutkan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita aman bersama Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Lis berharap semua tetap ingat ya untuk berdoa dan mengingatkan juga Papa Mama. Jika mereka belum berdoa, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita yang lain. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita selesai hari ini. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami untuk berdoa. Tuhan selalu mendengarkan dan tahu apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.